Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Oke, pada video kali ini kita akan belajar lagi ya materi-materi tentang ACE preparation. Dan seperti biasa saya sadarkan bagi teman-teman yang nanti akan mengambil ujian ACEP, semoga diberi kemudahan dan bisa mendapatkan skor terbaik ya. Dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian tersebut. Alright, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan belajar ya pembahasan lengkap latihan soal-soal composing skill. Nah, tapi pada video kali ini kita hanya akan fokus pada composing skill part B, bagian yang kedua yaitu editing. Oke, nah seperti apa soal-soalnya? Sebelum itu saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini atau yang belum subscribe ya. Nah, boleh klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung menuju contoh-contoh soalnya. Alright, nah ini dia contoh-contoh soal ya. Pada bagian editing ya. Jadi pada bagian editing ini ya, bagi teman-teman yang mungkin baru, menonton video tentang pembahasan editing ini ya, di video yang lain juga sudah ada. Nah, bagi yang belum tahu tentang bagaimana cara mengerjakan editing ini, ya jadi pada bagian editing ini kita diberikan soal dengan beberapa kata yang sudah digarisbawahi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa rangkaian kata tersebut salah ya, ada yang salah dengan rangkaian kata tersebut ya. Maka kita perlu membetulkan. Berbeda dengan error identification pada bagian grammar and structure. Kalau di error identification kita hanya disuruh memilih, memilih mana yang salah. Tapi kalau di sini kita sudah dikasih tahu yang salah yang mana dan kita diminta untuk memilih bagian yang benar gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang betul sebagai koreksinya. Right. Nah, jadi langkah yang harus teman-teman lakukan ya ini untuk efisiensi waktu juga ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah menguasai materi grammar ya, karena itu memang harus, wajib ya, gimana mau membuat perbaikan atau koreksi kalau grammarnya nggak paham gitu ya. Right. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah fokus langsung pada yang bergaris bawah ya, pada yang bergaris bawah. Nah, seperti ini, which the metals needed for. Nah, kemudian prediksi kira-kira apa yang salah dengan rangkaian kata ini. Nah, untuk bisa mengetahui yang salah, ya pertama kita bisa cek dari sininya saja kalau sudah ada rangkaian yang salah, misalnya mau yakinkan ya, misalnya ada modal ketemu verb ing, nah jelas itu kan salah ya. Nah, kalau tidak bisa kita pastikan di sini ya kesalahannya di mana, berarti kita bisa perhatikan kata-kata sebelumnya. Ya, dengan demikian seperti ini misalnya kalau kita hanya melihat which the metals needed for, ya ini kita tahu itu adalah bentuk adjective clause dengan konektor which ya. Nah, tapi salahnya di mana? Kita nggak akan bisa menentukan kesalahannya. Jadi kita lihat dulu rangkaian kata sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya salahnya di mana. Karena ada contains. Nah, contain ini adalah kata kerja ya. Dia verb ya. Ordinary verb dari subjek the ocean depth. Oke, ya jadi the ocean depth ini sebagai subjek, contain adalah ordinary verb, ketemu dengan adjective clause. Nah, adjective clause itu tidak terletak setelah kata kerja, tapi dia terletak setelah kata benda. Nah, disitulah salahnya. Berarti salahnya di mana? Salahnya ada pada which, kemungkinannya ya. Jadi sekali lagi itu prediksinya seperti itu ya. Jadi kemungkinannya salahnya pada which ya. Karena jika contain langsung ketemu dengan the metals, berarti dia ketemu dengan objek, artinya tidak ada masalah. Bagaimana dengan needed? The metals sebagai objek dia adalah kata benda ketemu dengan needed verb 3. Bisa ya, dan ini sering sekali kita bahas ya, kalau ada noun ketemu dengan verb 3 berarti dia adalah reduced adjective clause dengan makna pasif.
Kalau non ketemu dengan verb ing berarti dia reduce adjective clause dengan makna aktif. Nah, berarti ini adalah reduce adjective clause dengan makna pasif, gitu ya. Right. Nah, berarti tidak ada masalah di sini ya. Nah, yang jadi masalah adalah which-nya. Artinya prediksinya bahwa, eee, pilihan jawaban yang betul adalah the metals needed for tanpa which. Oke, nah apakah ada di sini A, B, C, D? Ada, the metals needed for, ini yang C. Oke, nah di situ teman-teman bisa yakin sudah menemukan jawaban yang tepat, begitu ya. Nah, kalau andaikan misalnya teman-teman itu masih ragu, bener nggak sih jangan-jangan ada yang lebih tepat. Nah, bisa bisa saja teman-teman cek jawaban yang lain gitu ya. Misalnya yang A, the metals need for. Oke, nah di sini ada verb 1 need, maka tidak bisa ya karena sudah ada verb 1 contain, kemudian ada verb lagi need, ordinary verb juga, maka nggak bisa karena tidak ada konektor. Oke. Nah, kemudian yang B, the metals for need. Nah, ini sudah kebolak-balik ya. Ada for, kemudian ada need, ada for preposisi, kemudian apa namanya, need sebagai ordinary verb misalnya. Nah, itu juga nggak bisa. Yang D, the metals which needed for. Nah, bagaimana dengan yang D ini? Boleh nggak ya? Nah, di sini ada which, tapi dia terletak setelah the metals. Berarti nanti bunyinya the ocean depth contains ya, contains the metals which needed for. Oke, nah ini sebetulnya ini juga sudah salah ya. Kenapa? Karena konektor itu tidak bisa ketemu dengan verb 3 langsung ya. Jadi pilihannya kalau dalam bentuk pasif ya ada konektor maka harus lengkap polanya. Konektor, to be, verb 3. Tapi kalau to be-nya dihilangkan maka konektornya juga harus ikut hilang. Makanya dia menjadi reduced adjective clause itu menjadi bentuknya langsung kata benda plus verb 3. Oke, jadi prediksinya benar ya, yang C yaitu the metals needed for. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Alright, soal nomor 2, apa yang salah dengan record of lute-like instrument string? Oke, ini prediksinya adalah kesalahannya pada instrumen string. Ya, instrumen itu kata benda, string, string itu kata sifat ya. Nah, seharusnya string instrumen bukan instrumen strings gitu ya. Bagaimana dengan yang lain misalnya lute like. Nah, lute like ini memang dia ada tanda hyphen di situ ya. Ada tanda hyphen kalau ada kata benda, hyphen, kemudian ada like. Nah, itu artinya menyerupai, menyerupai kata benda tersebut gitu ya. Jadi berarti lute like ini dia menyerupai lute gitu ya. Lute like instrumen string. Maksudnya berarti kemungkinan prediksinya adalah, string instrument. Ya, jadi string instrument itu maksudnya alat ini ya, instrumen yang ini ya, ada stringnya, senar itu ya. Jadi seperti gitar itu kan ada stringnya, gitu. Jadi string itu sebagai adjektif, dia modifier dari instrumen. Oke, apakah betul? Kita cek apakah di pilihan jawaban ada yang seperti itu. Record of lute like string instrument. Alright, record of flute-like string instrument. Nah, berarti yang A. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, jadi record of lute-like string instrument. Kalau kita pengen memastikan yang B, record of lute which likes. Nah, ini dia ada konektor which ya, likes. Likes-nya dia sudah bukan lagi bentuk, penyerupaan, tapi ini artinya suka ya, suka dan ketika teman-teman lihat kalimat lengkapnya, utuhnya di sini ada appeared ya, bukan past tense, sementara likes di sini dia adalah present. Nah, ini sudah tidak nyambung ya secara tenses ya. Nah, di sini sudah tidak nyambung secara tenses, kalau diartikan sebetulnya juga dia lebih nggak nyambung lagi gitu, karena likes ini artinya menyukai gitu ya. Lute yang menyukai instrumen berstring atau bersenar gitu ya, jadi, menjadi janggal maknanya.
Yang C, to record. Oke, ya to record dia ada to-nya, kemudian instrumen stringnya juga sama. Nah, di sini sudah kelihatan salahnya, sama aja dengan bentuk asalnya ya. Yang D, record of like loot. Nah, ini juga dia terbalik, loot like harusnya dia menjadi like loot gitu ya. Oke, ya jadi jawabannya adalah yang A, sesuai dengan prediksi di awal ya. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Including improved flexibility, itu kalau kita baca seperti tulisannya ya, including improved flexibility. Apa yang salah? Ya, sebetulnya kalau dari sininya saja belum ketahuan kesalahannya ya, karena including bisa jadi dia berupa reduce adjective clause, improved flexibility, nah berarti flexibility yang improve ya. Nah, jadi dia improved adjective, flexibility-nya sebagai kata benda, right? Artinya ini rangkaian ini tidak mengandung ordinary verb ya, tidak mengandung ordinary verb. Nah, maka kita bisa cek dulu dengan rangkaian kata sebelumnya. Some of the many benefits of yoga. Nah, di sini juga nggak ada ordinary verb. Berarti ini menjadi subjek ya. Some of the many benefits of yoga, kemudian including improve flexibility, strength, and mental health. Nah, sampai akhir nggak ada ordinary verb sama sekali. Berarti prediksinya adalah including ini seharusnya ordinary verb. Ya, apa bentuknya berarti? Berarti bentuknya verb satu. Ya, verb satu atau verb 2. Tapi kalau dilihat dari konteks kalimatnya, ini seharusnya present ya, karena tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah past tense, baik berupa waktu, nama-nama tokoh gitu ya, atau peristiwa. Ya, jadi yang betul adalah include. Nah, kita cek apakah ada bentuk include improve flexibility. Alright, ada yang D ya. Nah, jadi di sini include improve flexibility. Ya hampir sama dengan yang C, cuman C salahnya di mana? Improve flexible. Improve ini adjektif ketemu dengan adjektif lagi, nggak ada head-nya, nggak ada noun-nya, ya. Yang B included, nah verb 2 anggap saja itu verb 2 misalnya ya, karena bentuk verb 3-nya juga sama. Anggap saja verb 2, ya tapi kemudian diikuti improve of flexible, of flexibility. Jadi adjektif dengan noun itu tidak membutuhkan of. Kalau noun dengan noun baru membutuhkan of. Nah, berarti enggak ya. Yang A, including improve flexible. Nah, malah tambah salahnya. Including salah, fleksibelnya juga salah. Oke. Nah, itu tadi ya. Sesuai dengan prediksinya. Sekarang nomor 4. Who are known for? Nah, ini kalimatnya panjang sekali ya. Yang bergaris bawah sih nggak terlalu panjang, cuman ada pada rangkaian kalimat yang sangat panjang. Ada who are known. Kalau ada yang bergaris bawah dengan konektor, maka teman-teman perlu ngecek posisi konektornya ini dibutuhkan atau tidak, gitu ya, dibutuhkan atau tidak. Nah, ini kan ada who berarti dia konektor, kemudian ada to be are known, are ketemu dengan verb 3 known. Jadi ini maksudnya mungkin kalimat pasif gitu ya. Kita cek dulu. The people of the tribe ini subjek, who ada konektor. Di sini sudah ada konektor, live sebagai ordinary verb. Oke, berarti ada satu konektor dan sudah ketemu satu ordinary verb. In the Baliem Valleys of Papua Central Highland, di sini nggak ada ordinary verb sama sekali. Who are known. Nah, di sini kemudian ada konektor lagi, berarti konektornya menjadi dua. Nah, kalau kita nggak mau pusing pusing masalah makna, ya kita tinggal hitung konektornya ada 2, artinya harusnya ordinary verb-nya juga ada 3 bertambah gitu ya. Kalau ordinary konektor satu, ordinary verb 2, konektor 2 berarti ordinary verb-nya ada 3. Nah, apakah ada 3? Kita cek di sini, known ordinary verb, artinya sebagai auxiliary-nya ya. Dan selebihnya kita tidak menemukan ordinary verb lagi. Nah, artinya ordinary verb-nya itu hanya ada 2. Sementara ada who lagi.
Berarti posisi who ini yang tidak seharusnya ada, kelebihan konektor ya. Oke, bagaimana dengan are known? Are known tidak ada masalah ya, kalau kita cek pada pilihan jawaban juga nggak ada to be selain are, semuanya are, berarti nggak ada masalah ya. Nah, are known berarti dia are known, berarti dia pasif ya. Nah, kemungkinannya memang who-nya saja yang harusnya tidak ada, oke. Nah, kalau who tidak seharusnya tidak ada, berarti kita sudah bisa pastikan yang A dan B ini mesti salah dong. Ya, jelas ya, dia salah. Nah, berarti tinggal C dan D. Kalau C, are known for. Nah, berarti yang sesuai prediksi, who-nya hilang tinggal are known for. Bagaimana dengan yang D? Yang D are knowing for. Nah, bedanya dia menggunakan verb ing. Kalau verb ing secara rangkaian nggak ada masalah, tapi secara makna dia berarti maknanya aktif. Ya, maknanya aktif. Maka mana yang lebih tepat, aktif ataukah pasif? Nah, jadi kalau kita maknai secara sekilas ya, kalau are known berarti yang dikenal. Ya, yang dikenal, yang terkenal gitu ya. Nah, tapi kalau are knowing berarti yang mengenal. Oke, nah berarti secara makna yang tepat adalah yang dikenal dengan strong sense of pride, bukan yang mengenal, gitu ya. Nah, itu jawaban yang sorry yang jawaban nomor 4 ya. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 5. Alright. Nah, di sini ada can help making you less vulnerable. Alright, ini di sini yang bergaris bawah adalah making you less vulnerable. Making you less vulnerable saja tidak bisa dipastikan mana yang salah, tapi kalau kita lihat kata, satu kata saja sebelumnya itu ada help, nah sudah bisa dipastikan. Yang jadi masalah adalah making, karena help itu nggak bisa ketemu dengan verb ing, ya. Help itu tidak bisa ketemu dengan verb ing, gitu. Jadi help making you, eee, less vulnerable. Kemungkinan besar berarti making-nya itu yang harus diganti. Help itu ketemunya dengan apa? Bentuk yang paling formal, yang paling baku help itu ketemu dengan bare infinitive atau verb satu yang tanpa s, gitu ya. Oke. Nah, ada alternatif ya, ada alternatif lain yaitu ketemu dengan to infinitive. Tapi kalau dibandingkan, ya maka bentuk yang lebih formal adalah yang bare infinitive ya. Nah, berarti prediksinya kemungkinan jawaban yang tepat adalah make you less vulnerable. Ya, karena less vulnerable itu tidak ada kesalahan di situ ya. Nah, coba kita bandingkan yang A, to make you less vulnerable, right? Nah, di situ ada to make you less vulnerable. Nah, jadi making-nya diganti dengan to infinitive, serba-nya sama. Oke, nah tadi sempat saya singgung ya, ada alternatif selain bare infinitive yaitu to infinitive. Sehingga nanti ketika tidak ada pilihan jawaban yang berupa bare infinitive, maka to infinitive ini adalah jawabannya. Tapi kalau teman-teman ketemu dengan pilihan yang bare infinitive, maka pilihlah yang bare infinitive ya. Nah, di sini yang B making sama dong dengan bentuk aslinya berarti jelas salah, yang C make you less vulnerable. Alright, nah berarti ini untuk yang sesuai prediksi ya, make you less vulnerable. Kalau yang D, which make you less vulnerable. Nah, ini malah kelebihan which. Ya, can help which. Nah, jadi ada kata kerja ketemu dengan which. Nah, itu juga sudah janggal. Gitu ya. Nah, maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C, yaitu make you less vulnerable. Oke, sekarang nomor 6. What's the first internationally Olympic game? Ya, sekilas kita sudah bisa nebak salahnya di mana kalau teman-teman sudah paham tentang adjektif dan adverb. Internationally itu adalah bentuk adverb ketemu dengan kata benda Olympic Games. Ya, adverb nggak bisa ketemu dengan kata benda atau noun. Nah, ini sering muncul ya bentuk seperti ini. Harusnya ini diganti menjadi adjektif International Olympic Game. Oke.
Nah, jadi itu apa namanya, kemungkinannya ya, prediksinya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba cek yang A, the first international to Olympic game. International ini memang diganti menjadi international, tapi masalah utamanya di sini tidak ada to be ya. Apakah to be ini diperlukan atau tidak? Nah, teman-teman bisa cek dulu dari the 1866 Summer Olympics ya. Kemudian officially known as the game of the first Olympiad. Nah, ini belum ada ordinary verb sama sekali, ya belum ada ordinary verb. Nah, artinya posisi was ini menjadi harus gitu dia sebagai ordinary verb-nya. No one dia verb 3. Verb 3 tanpa to be, tanpa have itu nggak bisa jadi ordinary verb, right? Nah, berarti posisi to be itu harus ada, maka yang A ini jelas salah. Yang B, was the first international. Nah, ini yang sesuai prediksi ya, international ini diganti dengan international, itu saja. Was the first-nya dia tetap. Oke, nah yang C, was the first international sama aja dengan soal, ya yang D, of the first international nggak ada to be, ya dia sudah jelas salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kemudian sekarang nomor 7. Right. Nomor 7, receive more of his education. Right. Nah, di sini yang bergaris bawah ini sudah bisa diprediksi sepertinya ada yang salah ya. Apa yang salah? Yaitu more of. Nah, bentuk more of ini nggak lazim ya. Yang lazim adalah most of. Nah, apakah betul di situ? Ada nggak sih pilihan jawaban most of? Ada 2 malahan ya. Receive most of dengan to receive most of. Nah, kalau dilihat sekilas saja sudah kelihatan yang C ini enggak. Karena pada to ketemu dengan apa namanya, verb 2 ataupun verb 3, pokoknya verb ed itu nggak bisa ya, to infinitive itu ya, to ketemu dengan bare infinitive atau verb 1. Oke, nah maka jawabannya adalah yang B nih, kalau kita prediksi dengan cepat, ya. Karena yang lain receive juga sama-sama received ya, AB, nah yang D ini receiving. Nah, kita coba cek dulu receiving ini benar apa enggak, ya. Kalau receiving itu kalimat ini memang sudah tidak membutuhkan ordinary verb, berarti ada kemungkinan receiving ini betul, gitu ya. Nah, sementara kalau kita cek Arthur Conan Doyle, kemudian born into a large Catholic family in Edinburgh, Scotland, sama sekali nggak ada ordinary verb. Born ini verb 3 ya, nggak bisa jadi ordinary verb kecuali ada to be atau have. Nah, berarti kan sampai dengan Scotland ini nggak ada ordinary verb, artinya receive-nya harus sebagai ordinary verb, berarti yang D ini nggak bisa. Ya, maka jawabannya tepat adalah yang B, receive most of his education, gitu ya. Nah, kalau yang A dia tetap receive more, education-nya diganti educational ya, tambah salah. Ya, karena educational ini adjektif. Oke ya, nah sekarang nomor 8. Oke. Ada di depan itu ya. Jadi kata yang bergaris bawah ada di depan, have a pet helps build, right? Nah, kita bisa prediksi hanya dari yang bergaris bawah bahwa sepertinya have-nya itu yang bermasalah. Kenapa have-nya bermasalah? Karena verb satu atau bare infinitive tidak bisa diletakkan di depan kalimat kecuali sebagai kalimat perintah. Dan kalau kalimat perintah berarti selain yang, apa namanya, verb bare yang ada di depan itu ya, bare infinitive yang di depan berarti nggak ada ordinary verb lagi. Sementara nomor 8 ini ada are ya sebagai ordinary verb. Nah, berarti mesti bukan kalimat perintah ini ya, right. Nah, kalau bukan kalimat perintah berarti keberadaan verb satu di depan kalimat itu keliru. Harusnya apa? Ada 2 pilihannya, to infinitive atau gerund. Oke, kita cek langsung. To infinitive atau gerund. A, B, C, D. A, gerund, ya, C, gerund, dan D, to infinitive. Yang B jelas salah, udah kita eliminasi ya. Ya, karena has itu dia verb 1 juga, tapi dia memang bukan pair.
right. Nah, sekarang kita saring lagi antara A, C, dan D. Having a pet helps to building. Nah, di sini ada kesalahan yaitu to building, oke. To building, ada to ketemu dengan verb ing. Ya, help ketemu dengan to ketemu dengan verb ing. Udah ini struktur yang sangat tidak lazim, udah itu salah ya. Kemudian yang C, gerund juga ketemu dengan a pet helps build. Nah, di sini ada struktur yang benar yaitu help ketemu dengan bare infinitive. Nah, ini betul. Nah, sementara yang D, to, awalnya to memang, tapi ketemu dengan verb ing. Nah, berarti yang nggak jadi to infinitive, gitu ya. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 9, in the dark of humans. Oke, ini saja kita nggak tahu salahnya di mana, maka kita lihat dulu kata-kata sebelumnya. Dogs see better in the dark of humans. Oke, ada better di sini. Better itu menunjukkan komparatif ya, comparative degree. Dia lazimnya membutuhkan conjunction yaitu than. Oke, nah di situ prediksinya. Berarti cari pilihan jawaban yang ada than-nya. Ada nggak ya than di sini? Ada 2. Nah, C dan D. Oke, berarti ya ada 2, ada C dan D. Nah, bagaimana dengan yang lain? In the dark from humans, dogs see better in the dark from. Nah, from ini jebakannya. Kalau kita artikan memang from itu bermakna dari. Ya, jadi anjing melihat lebih baik di kegelapan daripada manusia. Gitulah. Tapi from ini tidak dipakai pada comparative degree. Conjunction-nya bukan itu, ya. Ya, yang B, see better darkness of humans. Nah, ini dia juga, tidak mengandung than, ya. Kemudian better darkness of human. Kalau diartikan jadi aneh, gitu ya. Anjing bisa melihat see better darkness than human, berarti darkness of human ya, darkness of human ya sebagai noun ya, kegelapan manusia. Bisa melihat kegelapan manusia yang lebih baik, begitu ya. Better darkness of human itu ya berarti betternya sebagai adjektif, darkness of human-nya itu kata bendanya, artinya jadi kegelapan manusia yang lebih baik. Nah, jadi aneh gitu. Kalau yang D, ya, kalau yang C, in the dark than humans. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal, ya. Ya, in the dark hanya membutuhkan, apa namanya, than sebagai pengganti of, ya. Nah, kalau diartikan ya berarti bisa melihat lebih baik di dalam kegelapan daripada manusia. Ya, beda dengan yang D. D-nya di sini ada depan, better than in the dark humans. Nah, ini struktur yang terbolak-balik, gitu ya. Jadi better itu diikuti dengan kata bendanya dulu, baru kemudian, apa namanya, than gitu ya. Jadi misalnya dog eee, see better in the dark ya, tidak harus kata benda ya, sorry. Jadi dia melihat lebih baik in the dark ya, sebagai apa namanya, adverb-nya ya. Dog see better in the dark. Dog itu melihat lebih baik, ya, melihat dengan lebih baik di dalam kegelapan daripada manusia. Kalau diartikan yang lebih komunikatif itu berarti anjing itu bisa melihat dengan lebih baik di dalam kegelapan daripada manusia. Alright. Nah, jadi penggunaan then-nya ini dia tepat ya. Then itu memang diikuti dengan kata benda. Tidak diikuti dengan preposisi seperti ini ya, than in the dark human. Ini kalau diartikan rumit juga karena strukturnya terbolak-balik. Oke, satu soal lagi ya, nomor 10. Culture actives after school. Oke, sekilas melihat rangkaian yang bergaris bawah ini memang sudah ada yang salah ya. Sepertinya gitu ya, culture activities ya, culture activities, budaya aktivitas. Ya, sepertinya memang budayanya atau culture-nya itu yang salah, dia harusnya menjadi adjektif.
ya harus menjadi adjektif karena aktivitasnya dia sebagai kata benda. Nah, ada nggak culture di situ yang sebagai adjektif? Apa adjektifnya? Adjektifnya adalah cultural, right? Nah, kalau kita lihat, kita hanya menemukan satu cultural activities after school. Nah, berarti udah jawabannya adalah yang B nih, ya. Cultural activities after school. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain, cultures activities after schools ini sama saja, hanya saja kalau culture-nya dikasih S gitu ya, dijamakkan. Nah, jadi sama dengan bentuk soalnya kalau secara strukturnya ya, noun ketemu noun gitu. Nah, yang C, activities cultural, terbalik jelas ya, cultural ini adjektif memang benar, tapi seharusnya terletak sebelum activities. Yang D, activities of cultural. Nah, ini juga sama saja ya, tidak ada bentuk kata benda preposisi adjektif. Ya, activities of cultural. Ya, jadi salah. Maka jawaban yang paling tepat sesuai prediksi adalah yang B, cultural activities after school. Oke, jadi itu saja perbaikannya. Oke ya, jadi teman-teman itu dia pembahasan 10 soal editing, salah satu bagian dari composing skill. Kalau ada yang masih belum jelas dan teman-teman tanyakan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya.